Laki-laki yang soleh itu solatnya di mana? Solat berjamaah di masjid. Laki-laki yang soleha solatnya di mana? Di rumah. Ketahuan kan? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah, wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah, wahlul 'uqdatam min lisani, kasihlah kepada kami kesempatan sehingga bisa menyebuti kalimat syahadah ketika menghadapi sakratul maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yafqahu qawli. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Masya Allah, tabarakallah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Dwi, abang saya tanpa beliau itu enggak ada artinya. Di mana orangnya? Yaitu adalah yang di belakang, yang pakai kaos hitam. Masya Allah, beliau ganteng, tapi saya lebih ganteng daripada beliau. Lalu kemudian imam kita yang bernama Masya Allah Ustaz Ahmad. Ahmad ini sudah tertulis di dalam Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di mana orangnya? Yaitu adalah di sini. Masya Allah, beliau itu suaranya, saya yakin dan percaya, beliau itu suaranya lebih indah daripada saya, tapi beliau itu tawadhu. Lalu beliau mengizinkan saya, majulah Abdul Basit, majulah bro, majulah. Hari ini alhamdulillah saya yang jadi imam di sini. Rasanya Masya Allah luar biasa, kayak main futsal, panas. Bercanda, jangan tersinggung. Ini saya bercanda, jangan tersinggung ya. Lalu kemudian para yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya sebelum datang saya ke sini, saya datang ke rumah bapak. Saya lupa nama bapak. Bapak Mahyuddin, Masya Allah. Saya datang ke rumahnya beliau, saya sangka itu cuma silaturahim. Ternyata ditawarin makanan yang banyak. Mau makan, takut enggak bisa sholat tarawih. Karena saya tahu diri sendiri, kita itu sebagai imam enggak bisa makan setelah maghrib. Kalau makan setelah maghrib makanan yang berat, nanti sholatnya pas sholat tarawih kayak gini, Allahu Akbar. Nah, makanya saya tunda. Saya bilang ke beliau, nanti insya Allah saya makan setelah tarawih. Tapi beliau enggak ngasih jawaban, iya apa enggak. Yang penting saya itu sudah ngasih kode ke beliau. Mudah-mudahan beliau cepat faham. Kalau enggak makan di sana, mudah-mudahan dikirim insya Allah bungkus. Lalu kemudian Masya Allah, para yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khatib kita yang barusan naik ke sini, Masya Allah, bapak kita, siapa nama bapak? Saya lupa. Faris, Bapak Aris, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dipanjang dan mudah-mudahan panjang umurnya, banyak amalnya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di sini insya Allah banyak rezekinya. Aminillah, mana suaranya? Mudah-mudahan bapak-bapak yang di sini insya Allah banyak rezekinya, banyak hartanya, banyak mobilnya,
banyak bininya. Amin katanya tuh. Padahal saya itu cuman mancing. Ternyata beliau mengaminkan. Ingat, di sana ada CCTV. Nanti engkau akan ditanya sama istrinya. Amin untuk siapa bang? Untuk anak saya. Itulah jawabannya ya. Lalu kemudian perkenalkan diri, nama saya yaitu adalah Abdul Basit, Abdul Jalil, Abdullah Musfi Darmu Madura. Asal usul saya yaitu adalah Indonesia, tapi saya itu kelahiran Mekah. Walaupun saya itu kelahiran Mekah, ada yang lebih lama daripada saya. Itu siapa? Onta. Siapa? Pelajaran yang kita dapati dari onta itu apa? Bahwa seapapun gelarnya engkau, seapapun kehebatannya engkau, seapapun jabatannya engkau, seapapun ilmunya engkau, jangan sampai engkau ini sombong. Tidak ada gunanya engkau ini sombong. Kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Ilmu, harta, jabatan, nama, semua yang kita dapati di dunia ini cuman hanya seperti titisan air. Kayak ini. Nanti bapak-bapak, abang-abang kalau jumpa sama orang sombong, coba beginilah di depan matanya. Harta yang kau dapati itu semua seperti ini. Oleh itu maka ustaz-ustaz, kiai-kiai, syekh-syekh kalau buka acara mesti mereka itu berkata, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu kemudian mukmin sejati adalah mukmin yang mampu berkata saat dia kaya raya. Dia berkata apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saat dia dikuasai oleh Allah, dia berkata apa? Itu titipan dari Allah, itu amanah dari Allah. Saat dia dipuji sama masyarakat, engkau ini kaya raya, engkau ini ustaz, engkau ini tuan guru, engkau ini wali kota, engkau. Dia berkata apa? Hadza min fadli rabbi. Itulah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani ashkuru am akfur. Apakah saya itu bersyukur, apakah saya itu berkufur? Wal'iyadu billah. Jangan sampai engkau ini jadi seperti Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Apa kata Qarun? Saya itu bisa kaya raya karena kecerdasan saya. Itu kata Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika Qarun berkata itu, maka diratakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kita dapati dari pertama, bahwa hilangkanlah, jauhkanlah perasaan kesombongan. Lalu kemudian pelajaran yang pertama tentang nama. Salah satu kewajiban bapak-bapak terhadap anak, yang pertama dikasih nama yang baik. Pilihlah nama yang dari Al-Asma'ul Husna. Karena di dalam Al-Asma'ul Husna itu isinya Al-Asma'ul Husna itu semua doa. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Mari kita baca Al-Asma'ul Husna dengan satu suara. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul. Jamaah kalau ngantuk, saya ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Baca Bismikallahumma. Jangan, saya cuman mancing. Ini gara-gara kita itu makan setelah maghrib, maka kayak gini. Nas'aluka ya. Itulah bahayanya kalau kita itu terlalu makan banyak. Oleh itu maka pilihlah nama yang dari Al-Asma'ul Husna. Pilihlah Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Qadir, Abdul Muqtadir, Abdul Samad. Tapi jangan lupa juga Abdul Basit.
Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Masya Allah, ketika saya datang ke rumah Bapak Wahyuddin, itu ikhtilaful ulama, yang penting itu. Saya datang ke rumah Bapak, lalu saya tanya, siapa nama anaknya? Katanya Syarah. Siapa nama anaknya? Katanya Sofiyah. Siapa nama anaknya? Katanya Syifa. Masya Allah, nama-nama yang Arab. Bagus itu. Jangan dikasih nama yang sembarangan untuk anak. Dikasih nama yang sembarangan itu nggak ada artinya. Novi, Lenovo, Innova. Bercanda. Yang tersinggung silahkan keluar. Jangan tersinggung. Kasihlah nama yang baik untuk anaknya. Kenapa? Karena kita itu nanti pada hari kiamat, kita itu akan dipanggil dengan nama-nama kita. Apa nama engkau? Akan dipanggil sama nama engkau. Kalau engkau ingin tahu bagaimana nasibnya engkau di dunia ini, lihatlah namanya engkau. Kalau namanya engkau itu baik, berarti nasibnya engkau pun di dunia ini baik. Masya Allah, salah satu nama anaknya Bapak Wahyuddin, Syarah. Apa artinya Syarah? Kabar gembira. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu insya Allah. Insya Allah rumah tangga yang sakinah dengan rahmah insya Allah, dengan tuma'ninah insya Allah, yang selalu bahagia. Lalu kemudian pelajaran yang pertama tentang kesombongan, pelajaran yang kedua tentang nama. 2 minggu yang lalu itu saya lihat di Instagram. Bapak-bapak punya Instagram? Punya? Ibu punya Instagram? Punya ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya Instagram, follow lah saya. Nama saya di Instagram abdulbasit_musfi. Follower saya 66.000. Agak-agak sombong sedikit. Nggak boleh, nggak boleh bercanda. Lalu kemudian 2 minggu yang lalu itu saya lihat di sosmed, di Instagram, bahwa ada salah satu ibu melahirkan anak, lalu sama si bapaknya itu sama si bapak itu dia ngasih nama kepada anaknya Abdul Karantina Covid. Dia sangka bahwa nama itu lucu. Nanti engkau Pak akan jadi ayam bakar, baru tahu rasa. Jangan dikasih nama-nama yang nggak ada artinya. Di zaman Nabi itu ada salah satu perempuan namanya Asiyah. Apa artinya Asiyah? Berdosa, yang isinya dosa. Lalu dirubah sama Nabi SAW nama yang tersebut menjadi Jamilah. Apa artinya Jamilah? Ya, cantik. Masya Allah, tabarakallah. Oleh itu maka pelajaran yang pertama tentang kesombongan, pelajaran yang kedua tentang nama. Nama itu penting bagi kita, nama itu penting bagi anak-anaknya. Lalu kemudian enggak panjang lebar, saya ini mau bertanya, di sini sholat tarawih berapa rakaat? 8 sama witir hitungannya berapa? Saya mau bertanya sekali lagi dengan satu suara, tolong dijawab dengan satu suara. Di sini sholat tarawih berapa rakaat? 11. Yakin? 8 sama witir menjadi 11 ibu. Jadi sholat tarawih di sini berapa rakaat? 8 lagi. 11. Berapa? 11. Kalau kita sholat tarawih di sini 11, berarti kita itu ikuti zaman Nabi. Betul apa enggak? Katanya, kok enggak ada suaranya? Ikuti zaman Nabi ya? Oke. Di zaman Nabi itu tarawih itu terbagi 3 macam. Yang pertama 11 rakaat. Yang kedua 23 rakaat. Yang ketiga 36 rakaat. Kita di sini sholat tarawih 11 rakaat. Berarti kita itu ikuti zaman Nabi. Oke? Oke Pak? Yakin mau sholat 11 rakaat? Enggak ada suaranya tuh. Suaranya beda. Kita sholat di sini 11 rakaat. Oke. Di zaman Nabi, Nabi itu kalau sholat tarawih 11 rakaat, di dalam 1 rakaat beliau sallallahu alaihi wasallam baca dalam 1 rakaat 1 surah. Surah apa? Qul hu. Enggak. Surah apa? Surat Al-Ikhlas. Enggak. Surat apa? Suratul Baqarah.
1 juz. Isinya itu Al-Baqarah berapa juz? 2 juz setengah. Berarti ikuti zaman Nabi di sini. Berarti di sini saya insya Allah akan sholat di sini tarawih 11 rakaat. Dalam 1 rakaat yaitu adalah saya akan membaca suratul Baqarah. Rakaat yang kedua saya akan membaca suratul Ali Imran. Mulai mau berubah nih. Rakaat yang ketiga saya akan membaca suratul Nisa. Rakaat yang keempat itu saya akan membaca suratul Maidah. Saya minta tolong dari sekarang, dari Bapak takmir masjid, minta tolong kunci gerbang, kunci pintu, kunci ini, kunci itu. Katanya ikuti zaman Nabi. Betul apa enggak? 11 rakaat. Masih tetap mau sholat 11 rakaat? Mau katanya. Enggak ada suaranya sekarang. Di zaman Nabi itu 11 rakaat. Di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, tarawih itu menjadi 23 rakaat. Kenapa menjadi 23 rakaat di zaman Sayyidina Umar? Karena Sayyidina Umar itu lihat masyarakatnya, sahabat-sahabat yang waktu itu mereka itu enggak sanggup sholat tarawih seperti sholat Nabi, maka dipanjangkan umurnya, dikurangi bacaannya. Suatu ketika Sayyidina Umar itu masuk ke dalam masjid, lalu Sayyidina Umar itu lihat di dalam satu masjid itu ada beberapa jamaah, ada banyak jamaah. Di sini jamaah sholat masing-masing, di sini jamaah, di sini jamaah, di sini jamaah, di sini jamaah. Ketika Sayyidina Umar itu lihat bahwa di sini ada jamaah, lalu Sayyidina Umar itu perintah kepada salah satu orang yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Siapa ini Ubay bin Ka'ab? Yang pernah nulis Al-Wahyi, yang pernah nulis Al-Quran. Kata Sayyidina Umar, sinilah engkau, sinilah Ubay, engkau jadi imam di sini, tapi tolong dikurangi bacaannya, dipanjangkan rakaatnya. Itu pada zaman siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dulu ahli Makkah, penduduk ahli Makkah itu setelah 4 rakaat mereka itu ngambil tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari situlah masyarakat Indonesia ngambil dalil bahwa subhanal malikil mahmud, subhanal malikil ma'bud, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Indah itu mendengar zikir Allah kayak gini, itu indah. Masya Allah, supaya mulut ini ikut berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penduduk ahli Makkah. Setelah 4 rakaat mereka itu ngambil tawaf. Lalu kemudian di zaman Al-Imam Malik bin Anas. Siapa itu Al-Imam Malik bin Anas? Yaitu adalah salah satu guru, tuan guru di Madinah. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Siapa itu madhab Maliki? Yaitu adalah tuan guru yang bernama Malik bin Anas. Malik bin Anas ini salah satu guru di Madinah. Beliau itu di zamannya beliau rakaat tarawih itu solat tarawih itu menjadi 36 rakaat. Kenapa di Madinah 36 sedangkan di Makkah itu 2-3 rakaat? Karena di Makkah itu setelah 4 rakaat mereka itu ngambil tawaf. Sedangkan di Madinah itu enggak bisa ngambil tawaf. Maka supaya ahli Madinah itu ingin dapat, mereka ahli Madinah itu mau dapat pahala seperti pahala ahli Makkah, maka dipanjangkan rakaatnya, dikurangi bacaannya. Itulah ceritanya tarawih. Lalu kemudian apa artinya tarawih? Apa artinya tarwihah? Tarwihah itu artinya istirahat. Setelah solat kita itu ngambil istirahat sedikit. Itulah artinya tarawih. Bukan
yang solat kayak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau solatnya engkau kayak gini, enggak ada tumakninahnya sama sekali, berarti solatnya engkau ini enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika sallallahu alaihi wasallam ada di salah satu masjid, lalu tiba-tiba ada orang lagi solatnya kayak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dia? Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau ini enggak solat, solatmu ini bukan solat. Jangan kira bahwa Allah yang butuh sama kita, kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam solat itu ada tumakninah. Irka' hatta tatma'inna raki'a. Subhanallah, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah, ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. Lalu kemudian di dalam sujud itu ada 3 doa yang harus dibacakan oleh kita. Apa isi doa itu? Apa 3 doa itu? Yaitu adalah yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Apa artinya itu? Wahai Allah, engkau yang membolak-balik hati ini, Allah, luruskanlah iman saya, kuatilah iman saya, Allah. Itulah artinya ya muqallibal qulub. Doa ini yang pertama yang harus dibacakan oleh kita di dalam sujud. Doa yang kedua, Allahumma inni as'aluka taubatan qabla al-maut. Mintalah taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ketiga, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itulah 3 doa yang penting yang harus dibacakan oleh kita. Lebih bagus engkau ini ada perasaan enggak layak masuk surga, enggak kuat dengan api neraka, daripada ada perasaan saya ini penghuni surga, lalu kalian ini semua di neraka. Enggak boleh kayak gitu, enggak boleh. Enggak baik. Andai rahmat Allah dengan surga, dengan neraka itu di tangan manusia, bahaya. Oleh itu maka lebih bagus ada perasaan enggak layak masuk surga, enggak kuat dengan api neraka. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya enggak layak masuk surga ya Allah. Itu artinya ilahi lastu lil firdausi ahla. Enggak layak masuk surga saya Allah. Wala aqwa ala naril jahim. Enggak kuat dengan api neraka ya Allah. Enggak layak masuk surga, enggak kuat dengan api neraka. Terus ini engkau mau kemana? Mau apa engkau di dunia ini? Mintalah ampunan dari Allah. Fahabilin taubatan wa ghafir dhunubi. Mintalah ampunan dari Allah. Jangan pernah berkata, bapak-bapak, jangan berkata saya ini enggak pernah berdosa. Ketika engkau berkata saya enggak pernah berdosa, itulah dosanya engkau. Ada rasa kesombongan. Iblis aja, beliau itu ibadah 400 tahun, tapi dikeluarin oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarin iblis itu oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena ada ghil. Apa artinya ghil? Enggak suka lihat hamba, enggak suka lihat Adam itu masuk surga. Ada perasaan kesombongan sedikit. Oleh itu maka buanglah perasaan kesombongan itu. Mintalah dari Allah. Fahabili taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azim. Masya Allah, tabarakallah.
Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah bisa menjadi ahli surga. Aminillah. Setelah kita masuk surga, satu aja yang masuk surga. Kalian ini nggak masuk. Kami mengaminkan. Kenapa? Setelah kita masuk surga, nggak, masih ragu. Setelah kita masuk surga, lalu kita itu ditanya oleh Allah, engkau ini mau apa sekarang? Bayangkan, kita ini sudah masuk surga, lalu kita itu ditanya oleh Allah, engkau ini sekarang mau apa? Bingung kan? Mau jawab apa nggak tahu kan? Oleh itu maka jangan minta masuk surga doang dari Allah. Minta apa? Minta ridhanya Allah dulu, baru minta surga. Ilahi nas'aluka ridhaka. Mintalah ridha Allah dulu, baru wal jannah. Kalau minta masuk surga juga jangan minta masuk surga yang level bawah, minta surga yang level atas. Memang surga itu banyak level. Iya, al-firdausal a'la, itulah yang namanya surga level atas. Nanti bapak-bapak kalau masuk surga, tiba-tiba enggak ada saya, enggak ada Bapak Wahyuddin, enggak ada Ustadz Dewi, berarti kita itu sudah ada di ruang VVIP. Aminillah. Ini jamaah harus dipaksa ya. Sekarang saya mau bertanya terakhir. Di sini mau sholat berapa rakaat? Yakin? Oke, minta tolonglah. Ayo kita kerjasama. Kunci itu pintu. Saya akan baca Alif Lam Mim. Nanti kata setan yang di kawannya kalian, yang di sampingnya kalian, cabut aja. Setan itu pada bulan Ramadan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya ditanyakan sama santri, Ustaz, katanya ada hadis bahwa setan itu diikat oleh Allah. Betul apa enggak, Ustaz? Iya, betul. Terus kenapa, Ustaz? Saya itu merasa bahwa sampai sekarang itu masih diganggu sama setan. Saya jawab, jangan engkau sedikit-sedikit nyalahi setan. Mana tahu engkau memang betul ini setan. Oke, solatlah solat tarawih, hafallah Al-Quran, bacalah Al-Quran, dekatilah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Bulan Ramadan ini seperti tamu. Bulan Ramadan ini seperti tamu. Beliau itu datang di dalam 1 tahun itu cuman hanya 1 kali. Lalu kita itu harus jemput bulan Ramadan ini dengan cara yang baik. Nggak bisa hafal, baca. Nggak bisa baca, dekatilah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Kenapa saya berkata gitu? Belum tertentu tahun ke depan kita itu bisa jumpa sama bulan Ramadan. Anggaplah bulan Ramadan ini bulan yang terakhir. Jangan berkata saya ini masih muda, Ustaz. Saya ini masih muda, Ustaz. Enggak mungkin saya mati. No. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. وما تدري نفس بأي أرض تموت والله أعلم علمه وأتم وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. In ahsantu fa'inuni, apabila ada kata-kata dari saya yang bikin bapak itu tersinggung, yang bikin bapak itu enggak enak hatinya, maka maafin saya. Minta maaf, dimaafin apa enggak? Minta maaf. Lalu kemudian saya minta satu dari kalian, minta satu dari bapak, minta satu dari ibu. Apa permintaan saya? Yaitu adalah doakanlah saya. Mohon doanya. Saya cuma minta satu. Apa itu? Doakanlah saya. Apa isi doa itu? Yaitu adalah, ya Allah, matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Astaghfirullah. Dendam beliau. Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Amin, katanya. Kalau saya mati sekarang, nanti siapa yang mau sholat tarawih di sini? Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua mati kecuali ustaz enggak mati. Itu ada di sana berkata ustaz, oh Allah, itu dendam dia. Dendam dia enggak mau lihat saya di sini. Astagfirullah. Bercanda.
satu masjid, saya itu datangnya terlambat. Sebetulnya itu saya itu harus menjadi khotib, tapi karena perjalanan saya itu panjang, lalu saya telat, bangun telat, lalu perjalanannya macet, lalu saya datang solat di terakhir, sof yang terakhir. Di sof yang terakhir itu ada anak-anak kayak gini, mereka itu lagi main. Setelah saya masuk masjid, saya berkata kepada anak yang tersebut itu kayak gini, dia pula menjawab kayak gini. Tapi ketika datang polisi bawa apa namanya itu, bawa pistol, dia cuma gerakkan pistolnya. Takut anak itu. Berarti lebih hebat siapa? Ustadz apa polisi? Mau bilang polisi enggak enak, Ustadz ada di sini. Semua itu hebat insyaallah. Saya baru dengar berita dari takmir masjid, insyaallah setelah kami insyaallah ini semua setelah selesai acara ini, kita insyaallah itu akan makan bersama di rumah masing-masing.